Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sastra. Kembali lagi bersama dengan saya, Kotri Wukulinaja. Dan kali ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui struktur, kaidah, dan kebahasaan teks anekdot. Dan yang kedua, siswa mampu menganalisis, menyunting, dan mempresentasikan teks anekdot dengan benar. Nah, apa sih teks anekdot itu? Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Adapun ciri-ciri teks anekdot yang pertama yaitu berupa teks yang mendekati perumpamaan. Yang kedua, menampilkan tokoh-tokoh atau figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memiliki sifat yang humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon tetapi menyindir. Dan yang keempat, terselip kritikan atau tujuan tertentu di dalamnya. Selanjutnya, apa saja sih struktur teks anekdot? Struktur teks anekdot terdiri atas 5. Yang pertama, abstrak, dan yang kedua, orientasi, yang ketiga, krisis, yang keempat, reaksi, dan yang terakhir yaitu koda. Abstrak merupakan bagian awal teks yang berfungsi memberikan gambaran secara umum agar pembaca dapat membayangkan. Yang kedua, orientasi merupakan bagian teks yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang suatu peristiwa terjadi. Yang ketiga, krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna unik juga tidak biasa. Yang keempat, yaitu reaksi, merupakan bagian yang melengkapi berupa penyelesaian masalah menggunakan cara-cara yang unik dan berbeda. Dan yang terakhir yaitu koda merupakan bagian akhir dari cerita unik yang menjelaskan simpulan kejadian yang diceritakan. Nah, berikut ini merupakan contoh teks anekdot yang berjudul Baju Tahanan KPK. Silakan kalian baca dan cermati struktur-struktur dari teks anekdotnya ya. Nah, jika kalian sudah selesai membaca, saya akan membahas terkait struktur-struktur teks anekdot. Yang pertama, abstraksi terletak pada paragraf yang pertama, yaitu ada 2 orang kader partai politik, panggil saja namanya Tony dan Jono. Mereka sama-sama ingin mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Bagian yang kedua, yaitu orientasi, terletak pada paragraf yang kedua. Setelah memberikan berkas persyaratan pencalonannya ke KPU di wilayahnya, Tony dan Jono pun berbincang-bincang disertai dengan secangkir kopi di kantin gedung itu. Sedangkan bagian yang ketiga atau krisis terletak pada paragraf yang ketiga, yaitu terletak pada percakapan antara Tony dan Jono. Selanjutnya, pada bagian struktur teks anekdot yang keempat, yaitu reaksi, terletak pada paragraf yang keempat, yaitu, loh, kok baju tahanan KPK sih, Ton? Bingung aku. Ya iyalah, coba saja kamu pikir. Seorang politisi sekurang-kurangnya perlu mencuri uang negara 1 miliar terlebih dahulu, baru dapat mengenakan baju tersebut. Oh, maksud kamu gitu toh, baru sadar dong aku. Dan bagian yang kelima atau koda, terletak pada paragraf terakhir, yaitu mereka lalu memesan kopi lagi dan mengingat kembali teman-teman mereka yang sudah bisa memakai baju paling mahal tersebut. Selanjutnya, unsur kebahasaan teks anekdot. Unsur kebahasan teks anekdot yang pertama, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris. Yang ketiga, penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Yang keempat, penggunaan kata kerja aksi. Yang kelima, penggunaan kalimat perintah. Dan yang terakhir, penggunaan kalimat seru. Nah, berikut merupakan latihan yang dapat kalian kerjakan untuk memperdalam pengetahuan kalian terkait struktur dan kebahasaan teks anekdot. Silahkan dikerjakan.
Nah, demikian pembelajaran kita mengenai teks anekdot kali ini. Semoga kalian dapat memahami materi mengenai teks anekdot dan dapat mempraktekannya dengan benar di kehidupan sehari-hari. Saya Kotri Wukuin aja, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.